Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3586. Charlie tidak memperhatikan dengan tepat kartu apa yang dibagikan kepadanya. Segera setelah itu datang kepadanya, dia segera menjatuhkan chip 1 juta euro, dan setelah beberapa putaran, dia melemparkan chip 4 juta euro, tetapi itu sebenarnya mewakili A70 juta. Yang lain tidak dapat beradaptasi dengan taruhan besar untuk sementara waktu, jadi mereka melipat dan menonton. Di meja, hanya Charlie dan William yang tersisa. Segera setelah itu, dealer membuka mulutnya dan berkata, "Tolong tunjukkan kartu Anda." Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membalik kartu bawah Anda, dan kartu Anda hanya sepasang dan 3 kartu lain-lain, yang merupakan tangan yang sangat kecil di Texas Hold'em. Tangan pertama adalah tangan bom, dengan 4 jack dan kartu lain-lain, yang jauh lebih besar dari tangan Charlie. Dealer segera mengumumkan, game ini, William menang. William sedikit bersemangat dan mengambil semua keripik di depannya, tersenyum dan berkata, "Tuan. Wait, maaf soal itu." Charlie tidak peduli dan berkata, "Hei, ini hanya puluhan juta dolar, mengapa harus sopan?" Selain itu, ada pepatah di meja poker kami, yang pertama menang adalah kertasnya, yang kedua adalah uangnya, dan pemenangnya tidak akan diketahui sampai saat-saat terakhir. William tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol pada Charlie dan memuji, Mr. Wade benar-benar pria dengan anugerah yang luar biasa. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Charlie menganggukkan kepalanya dan tersenyum, "Ayo." William diam-diam mengedipkan mata ke dealer. Baru saja, kartu Charlie terlalu kecil, dan permainan ini, dia ingin membuat kartu Charlie lebih besar, sehingga dia juga bisa membuatnya bertaruh lebih besar. Tentu saja. Kali ini, dealer memberinya tangan bom, dan kemudian memberi William tangan yang memerah. Charlie juga benar-benar jatuh cinta, melihat kartunya besar, dia melemparkan 20 juta chip berturut-turut, yang, menurut kesepakatan, setara dengan bertaruh 200 juta euro. Satu-satunya orang yang tersisa di papan adalah dia dan William, dan ketika tiba saatnya untuk membuka kartu, William membuang straight flush, dan beberapa orang lain di tempat kejadian tampak terpana, satu demi satu mendesah bahwa William terlalu beruntung. Dealer mengumumkan lagi, tangan ini masih milik William. Sambil mengumpulkan keripiknya, William menghela nafas, "Tuan. Tangan Wade sangat besar, tapi tanganku masih lebih besar, tolong maafkan aku." Charlie melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, "Ambillah, ambil semuanya, itu hanya sedikit, bagiku, itu hanya percikan air, itu bahkan bukan sehelai rambut." Olivia melihat kecerobohan Charlie dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya, sungguh pria yang membakar uang. Jika Anda melihatnya seperti ini, Anda pasti bisa memenangkannya concorde malam ini. Setelah saya dinobatkan, saya akan dapat mengunjungi seluruh dunia dalam concorde, dan saya akan menjadi satu-satunya di keluarga kerajaan dunia. William juga sama bersemangatnya, melihat bahwa dia telah memenangkan lebih dari 240 juta euro dari Charlie di 2 tangan, jadi dia berbicara, bahwa, "Tuan Wade, menurut aturan kami sebelumnya, Anda sekarang telah kehilangan lebih dari 100 juta euro dan akan harus mengeluarkan uang untuk membeli kembali kumpulan keripik ini." Charlie mengerutkan kening. Ini adalah waktu untuk mulai membeli kembali? Saya pikir itu hanya setelah semua chip hilang. Saya masih punya lebih banyak di sini. William berkata dengan canggung, "Tapi apa yang baru saja kami katakan adalah 100 juta euro untuk diselesaikan sekali setelah kalah, Anda memiliki lebih dari 200 juta, jumlah sebenarnya dari chip 10 kali lipat dari nilai nominalnya, inilah yang baru saja Anda usulkan." Charlie berkata dengan nada menghina, "Saya harus kehilangan 200 juta di satu tangan, menurut Anda, apakah saya harus membayar Anda 2 kali di satu tangan? Apa kau tidak bosan?" William berkata, "Oh, Tuan Wade, atau kita bisa menyelesaikan tagihannya satu persatu." Dengan jijik Charlie berkata, "Saya melihat Anda terlihat seperti seorang pria. Saya pikir Anda juga harus menjadi orang yang cepat. Saya tidak berharap Anda bermain poker lambat seperti wanita. Bagaimana saya bisa bermain dengan gembira ketika harus membayar tagihan satu pertandingan dalam satu waktu? Karena 100 juta chip mewakili 1 miliar euro, tunggu saja sampai saya kehilangan semua chip ini dan memberi Anda 1 miliar euro." Mengatakan itu, Charlie melihat bahwa dia ingin berbicara lagi, segera berkata dengan wajah menghina, "Kamu juga jangan memberiku omong kosong lagi, atau aku akan memberimu uang sekarang,
jangan main-main denganmu. Bab 3587. William melihat Charlie sedikit marah, segera gugup, dan buru-buru menjelaskan, Mr. Wade, Anda tidak salah paham, saya tidak bermaksud bahwa. Kemudian berkata, saya pikir kami masih memiliki aturan yang sama seperti yang baru saja ditetapkan, 100 juta euro penyelesaian, tetapi karena Anda telah mengatakan demikian, maka saya tidak akan omong kosong, hanya ketika kehilangan cukup 1 miliar euro, baru kemudian menyelesaikannya sekali. Jika Anda menunggu sampai akhir permainan juga tidak kalah banyak, kami menunggu akhir permainan, dan kemudian menurut jumlah sebenarnya yang hilang untuk membayar bagaimana menurut Anda. Charlie mengangguk puas dan tertawa, benar. Inilah yang dikatakan pria sialan. Kalau tidak, saya pikir Anda adalah tipe orang miskin yang tidak pernah melihat uang, hanya memenangkan sedikit uang, tidak sabar untuk memasukkannya ke dalam saku Anda. Omong-omong, Charlie berkata dengan serius, aku akan memberitahumu dari lubuk hatiku, yang paling aku benci adalah burung yang konyol. Ya. Benar. Mendengar kata-kata ini, William tahu bahwa Charlie memarahinya, tetapi masih mengangguk seperti bawang putih, penuh sanjungan, dan berkata, Mr. Wade benar, keluar untuk bermain, polanya memang lebih besar. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata, ayo lanjutkan. Charlie mengangguk, ayo. Permainan ini, William mendapat 3 kartu as, dan Charlie juga mendapat 3, tetapi itu adalah 3 raja. Namun, William memiliki kartu as yang merupakan kartu paling bawah, dan Charlie hanya bisa melihat 2 kartu as, jadi dia dengan sengaja melemparkan 20 juta chip dan berkata dengan wajah tegas, saya yakin Anda tidak bisa menjadi 3 as. William tersenyum tipis, juga menjatuhkan 20 juta chip, dan berkata sambil tersenyum, karena Tuan Wade sangat percaya diri, mengapa Anda tidak menaikkan taruhan sedikit lagi? Charlie mengangkat bahu, tambahkan saja, aku tidak takut dengan kegembiraanmu. Setelah mengatakan itu, 20 juta chip lainnya dilemparkan. Kali ini dan lagi, Charlie sama dengan bertaruh 400 juta euro. Lain kali, sudah waktunya untuk pertikaian. William mengeluarkan kartu as dari kartu bawah dan berkata sambil tersenyum, maaf, Tuan Wade, saya benar-benar memiliki kartu as di sini. Ketika Olivia melihat ini, dia melompat kegirangan. Dan semua orang tampak ngeri. Charlie sekarang telah kehilangan hampir 700 juta euro dari William, dan hanya kurang dari 20 menit telah berlalu. Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3588. Namun, Charlie tidak peduli sama sekali, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tertawa, William, sepertinya kamu, calon pengantin pria, beruntung malam ini. Aku masih tidak percaya bahwa keberuntunganku tidak bisa mengalahkanmu. Ayo, mari kita lanjutkan. Yang lain menemukan bahwa mereka benar-benar berlari. Karena taruhan yang begitu besar, mereka tidak berani bermain bahkan jika mereka memulai dengan tangan yang bagus, jadi sudah waktunya untuk saling berhadapan langsung antara Charlie dan William. Tangan ini, Charlie dengan sengaja mengontrol kecepatan taruhan, satu demi satu, hampir 20 juta euro ketika nilai nominal chip yang tersisa di tangan 7 atau 8 juta, meja sama dengan 70 atau 80 juta. Jika Charlie kehilangan tangan ini, maka dia akan kehilangan lebih dari 900 juta, dan harus membeli chip dari William dengan uang sungguhan sesuai kebutuhan. Perusahaan juga sangat bersemangat saat ini, bahkan tidak setengah jam, memenangkan hampir 1 miliar, perasaan ini seperti mimpi. Tujuan utama perusahaan adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Tujuan utama perusahaan adalah memaksa Charlie untuk bergegas dan membayar sejumlah uang, jadi dia segera memasukkan 10 juta chip dan berkata, Tuan Wade, saya berani bertaruh 100 juta, Anda sepertinya kehabisan chip. Charlie mengangkat bahu, melemparkan kartu besar lain-lain langsung ke samping, dan membuka mulutnya, aku lipat. Kerumunan itu meledak menjadi keributan. Ini lipatan? Melemparkan 1 atau 200 juta dolar, hanya untuk melipat ketika dia mengatakan dia akan melakukannya, apakah orang ini tahu cara bermain atau tidak? Jika saya tahu dia sangat bodoh, saya harus mengambil tangan darinya sekarang. Saya tidak bisa membiarkan semua uang itu pergi ke William. William sedang tertawa pada saat ini, tetapi dia tidak bisa mengendalikan emosinya, jadi dia hanya bisa melambat selama setengah hari sebelum berkata, Tuan Wade,
Anda tidak punya chip lagi untuk pertandingan berikutnya? Apakah Anda pikir Anda harus menyelesaikan uangnya terlebih dahulu? Charlie mengerutkan kening dan berbicara dengan wajah tidak senang. Ini benar-benar jahat. Kenapa tanganku sangat buruk hari ini? Setelah mengatakan itu, dia memandang William dan bertanya, saya akan menghabiskan uang untuk menebus chip, kan? Ya. Seluruh wajah William tersenyum seperti bunga krisan dan menyipitkan matanya. Mr. Wade, saya akan memberikan nomor rekening bank Swiss saya. Oke. Charlie mengangguk dan berkata, Anda memberi saya nomor rekening dulu, saya akan mengatur keuangan untuk melakukan pembayaran nanti. Saya tidak bisa membiarkan semua orang menunggu di sini untuk uang saya tiba. Bagaimana dengan ini? Saya akan menempatkan concorde saya di tempat Anda terlebih dahulu, menulis perjanjian hipotek, menandatangani dan menjaminkannya untuk 300 juta euro. Anda hanya perlu memberi saya 30 juta chip, cukup bagi saya untuk memainkan game lain. Bagaimana menurutmu? William tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, tetapi wajahnya berpura-pura sangat sulit dan berkata, Tuan Wade, concorde MU memang sangat langka, tapi concorde ini benar-benar pesawat tua, bukankah diskon 300 juta euro terlalu berlebihan? Charlie memandang William, dengan tatapan meremehkannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi, menurutku kalian melakukan sesuatu dengan rewel, seperti anjing. Pertama-tama, belum lagi pesawat saya awalnya tidak diproduksi, dan menghabiskan banyak uang untuk merenovasi dekorasi, lalu katakan saja Anda memenangkan saya hari ini hampir 1 miliar euro. Bahkan jika concorde mendiskon hipotek 300 juta euro kepada Anda, untuk mengatakan bahwa itu bukan hanya kartu tangan, satu tangan kartu yang Anda menangkan kembali, pesawat akan menjadi milik Anda saat itu, 200 juta 300 juta. Apa bedanya? Olivia mengerti ini dan buru-buru berkata, William. Tuan Wade benar, Anda terlalu berbeda dengan seorang pria. Anda masih menghitung untuk masalah kecil seperti itu, cepat dan berjanji pada Tuan Wade. Ambil 30 juta chip lagi untuknya. Baru saat itulah William kembali sadar dan berkata, benar. Bagaimanapun, Charlie akan menggadaikan pesawat itu kepadaku, tidak peduli berapa banyak aku mendiskon chip, pada akhirnya, itu akan tetap masuk ke sakuku. Kalau begitu tidak hanya pesawat yang kembali padaku, Charlie juga akan memberiku 1 miliar euro, aku benar-benar beruntung hari ini. Memikirkan hal ini, William buru-buru mengeluarkan 30 juta dari tumpukan keripiknya, dengan hormat mendorong tangannya ke Charlie, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wade, 30 juta chip, terimalah. Charlie mengulurkan tangan dan mengambil 30 juta chip, mengangguk lembut, lalu menatap Olivia dan berkata dengan serius, Miss Olivia, sejujurnya, kamu menemukan orang seperti itu benar-benar membuang-buang bakatmu. Olivia juga merasa bahwa William, pria ini, sedikit di atas panggung, tetapi bagaimanapun juga, mereka berdua bermain hari ini adalah pasangan. William hari ini menang atas Charlie, dan apapun yang dia miliki pada akhirnya, ada setengahnya. Charlie menumpuk chip di depan dirinya, mengambil inisiatif untuk meminta pena dan kertas, menulis perjanjian hipotek sederhana dengan tangan, lalu menandatangani dan menekan sidik jarinya. Setelah itu, dia menyerahkan perjanjian hipotek kepada William, dan melirik ke dealer, dan berkata sambil tersenyum, saya katakan, sobat, untuk permainan ini Anda harus memberi saya banyak, Anda lihat saya kalah banyak, harus juga biarkan aku memenangkan permainan, kan? Dealer akan membuat beberapa komentar sopan ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang energi tak terlihat ke otaknya, dan segera setelah itu, dia mengangguk dengan hormat. Namun, perubahan dalam dirinya ini, kecuali Charlie, tidak ada yang memperhatikan. Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3589. Tangan yang segera mengikuti memiliki sedikit arti baru. Ketika 4 kartu dibagikan, Charlie dengan cepat mendapatkan 3 AC, 2 di antaranya berada di sisi yang baik. Dan William Bullis, kartunya adalah 10, J, K, K, dan masih jelas. Melihat kartu ini, William tahu dalam hatinya bahwa teman dealernya harus merencanakan untuk memberinya flush dan kemudian memberi Charlie 4 AC. Kartu terbesar di Texas Hold'em adalah straight flush, yang membunuh semua yang lain. Dan Charlie telah mengekspos 2 aces saat ini, jenis kartu terbaik juga 4 aces. Bahkan jika dia memiliki 4 AC, mustahil untuk memenangkan flush.
Karena itu, William tidak ragu bahwa Charlie akan kehilangan tangan ini, sementara dia akan menang. Tapi Charlie tampaknya tidak percaya, dan dalam beberapa ronde pertaruhan, dia memasukkan hampir semua chipnya ke dalamnya. Melihat kartu terakhir dibagikan, Charlie tersenyum dan berkata, "Tuan William, jika saya kehilangan tangan ini, pesawat itu akan menjadi milikmu, dan 1 miliar euro akan segera dibayarkan ke keuangan." William sangat gembira hingga detak jantungnya menjadi kacau dan dia berkata, "Maaf, Tuan Wade, lihat kartunya, saya telah merusak ban Anda hari ini." "Hah?" Charlie tidak peduli dengan tangan besar, berkata dengan ringan, "Uang ini bukan apa-apa. Front Cataclysmic meminta keluarga kami untuk membagikan miliaran euro, kami tidak memberi." Mengatakan itu, Charlie tertawa dan berkata dengan nada mempromosikan adik laki-lakinya, "Hari ini adalah dewa kekayaanmu yang baik untukmu. Aku datang jauh-jauh ke sini, hanya untuk memberimu uang saku. Berapa banyak yang bisa kamu menangkan? Semua tergantung pada kemampuanmu." Kartu dibagikan. Dealer segera mulai membagikan kartu terakhir. Kartu yang diberikan kepada Charlie adalah Ace of Spades. Melihat Charlie mendapatkan Ace of Spades, William sama sekali tidak terkejut. Tampaknya temannya akan memberi Charlie 4 ace sekop, yang merupakan urutan kedua setelah straight flush. Namun, William percaya bahwa kartu yang dibuat temannya untuk dirinya sendiri harus berupa flush 9, 10, J, Ki, dan K. Selama dia mendapat flush, dia akan terus menang melawan 4 ace Charlie. Karena itu, dia sangat bertekad bahwa kartu terakhirnya pastilah 9 sekop. Pada saat ini, Charlie langsung membalik kartu bawahnya juga dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan William, saya adalah 4 ace, sepertinya Anda hanya bisa memenangkan saya dengan straight flush, yang tidak mudah didapat." William tersenyum percaya diri, "Tuan Wade, saya sangat beruntung hari ini, jadi saya yakin kartu terakhir saya adalah 9 sekop." Charlie membaca sekilas mulutnya, "Jangan ikut denganku, aku sama sekali tidak percaya padamu." William mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, "Karena Tuan Wade tidak mempercayainya, biarkan dealer membagikan kartunya secara langsung, dan ayo cepat putuskan pemenangnya." "Tidak." Charlie mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan tertawa, "Karena kita sedang bermain, mari kita bermain lebih besar. Bagaimana dengan tangan ini? Mari kita tambahkan masing-masing 2 miliar euro, dan mainkan permainan yang mengasyikkan." Semua orang di tempat kejadian menjadi gila. Satu orang berseru, "Tambahan 2 miliar euro per orang? Ini akan bermain dengan kehidupan." Orang lain menimpali, "Saya belum pernah melihat perjudian sebesar itu sepanjang hidup saya." "Ya, terlalu menarik." William juga tercengang. Untuk mengatakan bahwa kinerja Charlie sebelumnya adalah anak uang yang tersebar berkualitas, maka sekarang kinerja Charlie, menurutnya hampir menjadi Yesus uang yang tersebar. Dia telah melihat orang-orang yang memberikan uang tetapi belum pernah melihat pemberi hadiah uang yang begitu besar. Langsung tambahan 2 miliar? Bab 3590. Uang yang disebutkan begitu besar sehingga dia, William, tidak berani memintanya. Jadi, dia berkata dengan agak gugup, "Wade. Tuan Wade. Menurut pendapat saya, kami tidak menambahkan game ini. 2 miliar euro benar-benar terlalu besar. Bahkan jika Anda tidak menganggap serius uang lagi, Anda bisa, jangan buang uang seperti itu." Charlie tertawa, "Kamu belum membuka kartu ini, bagaimana kamu tahu pasti aku yang melempar uang?" William berkata dengan canggung, "Tuan Wade, saya tidak bercanda dengan Anda, saya benar-benar berpikir peluang saya memenangkan permainan ini jauh lebih besar dari Anda. Bagaimana kalau kita buka saja kartunya, di atas meja chip ini, siapapun yang menang, jangan tambahkan lagi. Oke?" Charlie tersenyum dan mencibir, "Sudah kubilang kau seperti wanita. Tidak ada satu kata pun yang disalahgunakan. Kamu sudah memenangkan 1 miliar, apa yang kamu takutkan?" Kemudian dia berkata kepada Olivia, "Kamu menasihati tunanganmu, ketika saatnya untuk menjadi tangguh, dia harus tangguh. Bagaimana Anda bisa menjadi suami ratu jika Anda lemah pada saat-saat kritis?" Olivia juga panik. Dia tahu bahwa William akan menang, tetapi dia juga tahu bahwa jika William menang terlalu banyak, mungkin ada sesuatu yang salah. Menghitung yang sebelumnya, jika Charlie kehilangan 2 miliar euro lagi di tangan ini, itu akan menjadi 3 miliar euro tunai ditambah concorde.
Dengan tangan ini saja, Charlie telah kehilangan lebih banyak aset daripada yang dimiliki seluruh keluarga kerajaan. Serius, bagaimana mungkin dia tidak takut? Apa yang dia pikirkan adalah, bagaimana jika Charlie putus asa ketika dia kalah dan harus membalas dendam pada William? Bagaimana jika dia melibatkan front cataclysmic? Tapi apa yang Olivia tidak tahu adalah bahwa Charlie tidak cemas kehilangan sama sekali, tapi William cemas akan dimarahi oleh Charlie saat ini. Dia berkata dengan sedikit putus asa, Tuan. Wait, saya harap Anda jelas. Saya tidak ingin menindaklanjuti dengan taruhan 2 miliar ini, bukan karena saya tidak cukup jantan. Tapi aku tidak ingin menang terlalu banyak darimu. Saya memberi Anda jalan keluar, tetapi mengapa Anda harus agresif lagi dan lagi? Charlie tertawa, William, saya tidak mengatakan Anda. Pemikiran Anda seperti ini adalah tipikal pemikiran menggantung yang buruk. Dikatakan, Charlie menghina dengan ejekan, Anda, seperti mereka yang membeli Rolls-Royce, datang untuk memberitahu saya bahwa konsumsi bahan bakar Rolls-Royce tinggi, menyarankan saya untuk tidak mengemudikan derek buruk Rolls-Royce. Anda bilang derek malang ini juga tidak menggerakkan otak derek malang mereka untuk memikirkannya, saya bisa menghabiskan jutaan euro untuk membeli Rolls-Royce, tidak mampu untuk mengisi tangki bensin 100 euro. Kerumunan di sekitarnya mendengar, tertawa terbahak-bahak. Meskipun Charlie telah kehilangan uang dalam jumlah besar, di mata mereka dia sangat konyol. Tapi mereka juga harus mengakui bahwa Charlie ada benarnya. Orang punya banyak uang, apakah mereka membutuhkan seseorang yang jauh lebih miskin darinya untuk mengajarinya cara menabung? Ketika William mendengar kata-kata ini, dia benar-benar marah dan bingung. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Charlie akan mengambil inisiatif untuk memohon kematian. Dan dia juga mengambil niat baiknya untuk paru-paru orang bodoh dan mempermalukannya di depan umum sebagai orang miskin. Dia hanya bisa mengutuk dalam hatinya, bagus untukmu, Wade. Saya ingin membuat Anda tetap hidup dengan niat baik, tetapi Anda tidak menghargainya. Baiklah, aku akan memenangkan yang besar hari ini. Biarkan kamu menangis tanpa air mata. Dengan pemikiran ini, dia menampar meja dan berkata dengan suara tegas, bagus. 2 miliar, 2 miliar. Charlie mengangguk puas dan tertawa, ayo, sebelum kartu terakhir dibuka, sama seperti aku baru saja memberimu perjanjian hipotek. Mari kita masing-masing menulis uang kertas 2 miliar dolar, menandatanganinya, dan meletakkannya di atas meja, siapapun yang ingin menang akan mengambil yang lain, bagaimana? William mencibir, tulis saja. Apa menurutmu aku akan takut padamu? Charlie tertawa, oke, lalu cepat dan tulis, begitu banyak orang yang menyaksikan, tidak ada yang bisa menjadi bajingan. Baik. William, yang sudah marah, segera menulis uang kertas 2 miliar dolar seperti yang dikatakan Charlie. Dan Charlie tidak ambigu, segera di atas kertas dengan jelas tertulis bahwa ia berutang kepada William 2 miliar euro, tetapi juga mengingatkan William berkata, benar, metode pembayaran harus ditulis dengan jelas, dalam waktu 24 jam, itu harus dibayar penuh, jika tidak dianggap pelanggaran kontrak, 100% sehari. William saat ini sangat emosional sehingga dia tidak peduli untuk berpikir, mencibir, aku akan takut padamu? Ayo. Aku akan menulisnya. Charlie mengangguk dan juga menulis konten yang sama di catatannya sendiri. Selanjutnya, keduanya menandatangani dan menggambar IO masing-masing di hadapan semua saksi dan merekam video ponsel semua orang. Charlie meletakkan 2 IO di tumpukan chip pada saat yang sama, melihat ke dealer kartu, dan berkata dengan sedikit senyum, ayo, buka kartunya. Mata William, seperti kadal komodo, menatap mati pada Charlie dan mencibir, Mr. Wade, hari ini aku akan membiarkanmu mati dengan kematian yang menyakitkan.